Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nia Widiawati dalam channel pembelajaran matematika Ayo Gasmat. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pertidaksamaan rasional. Sebelum lanjut ke materinya, terlebih dahulu seperti biasa, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Atas dukungan kalian, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita menginjak materinya, yaitu mengenai pertidaksamaan rasional. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional dibagi menjadi 4. Dari pertidaksamaan bentuk pecahan, yaitu yang pertama, fx per gx kurang dari 0. Ini yang pertama. Yang kedua, fx per gx kurang dari sama dengan 0. Yang kedua, fx per gx lebih besar sama dengan 0. Yang keempat, fx per gx lebih besar 0. Itu tadi bentuk umum dari pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan berbentuk pecahan. Dengan fx dan gx merupakan fungsi-fungsi dalam x dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya ini gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk metode penyelesaian dari pertidaksamaan rasional ada beberapa langkah. Yang pertama, mengubah ruas kanan menjadi 0 atau nyatakan dalam bentuk umumnya tadi. Yang kedua, menentukan nilai pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Langkah yang kedua, kita menentukan pembuat 0-nya. Langkah ketiga, meletakkan pembuat 0 tadi pada garis bilangan. Langkah selanjutnya, yaitu mensubstitusikan nilai x sama dengan 0. Ini sebenarnya tidak harus 0. Kalian bisa mencari nilai x selain 0 sebagai nilai uji untuk menentukan tanda interval. Yaitu yang pertama, tanda positif untuk nilai pertidaksamaan yang lebih dari 0. Tanda positif ini nanti untuk tanda untuk lebih dari 0. Tanda negatif untuk nilai pertidaksamaan kurang dari 0. Sedangkan tanda negatif ini untuk tanda pertidaksamaan kurang dari 0. Selanjutnya, interval yang memiliki tanda dengan nilai sesuai dengan tanda pertidaksamaan merupakan himpunan penyelesaian yang dicari. Ini langkah-langkahnya. Sedangkan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam pertidaksamaan. Yang pertama, kalian tidak boleh mengalihkan silang. Contohnya ini, kalian tidak boleh mengalihkan silang antara gx dan c. Ini gx kali c, ini nggak boleh. Ini tidak boleh dilakukan pada pertidaksamaan rasional. Yang kedua, mencoret fungsi atau faktor yang sama dengan pembilang dan penyebut. Ini misalkan ada fungsi fx kali gx per gx lebih besar dari c, maka kalian tidak boleh mencoret fungsi gx-nya ini. Ini nggak boleh dicoret. Itu tadi mengenai hal-hal yang tidak boleh
dilakukan pada pertidaksamaan rasional. Untuk lebih jelasnya, lihat ke contoh berikut. Carilah himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan X kurangi 1 per X kurangi 2 lebih besar 0. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kan disuruh ruas kanan jadikan 0. Ini sudah ya. Langkah selanjutnya, cari pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Langkah selanjutnya, tadi kan pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Sekarang pembilangnya. Pembuat 0 ya, ini. Pembuat 0 untuk pembilangnya. Yang pertama untuk pembilang. Pembilangnya X kurangi 1 pembuat 0-nya nanti, berarti X sama dengan 1. Ini untuk pembilang. Sedangkan untuk penyebut, X kurangi 2 untuk pembuat 0-nya nanti, yaitu 2. Ini untuk penyebut. Sekarang, langkah selanjutnya tadi membuat garis bilangan. Garis bilangan ya. Dari X-nya berapa ini? 1 sama 2. Karena ini tandanya kurang dari, tidak pakai sama dengan, berarti ini lingkarannya kebuka. Ya. Berarti untuk ini garis bilangannya. Selanjutnya, memisahkan nilai sembarang nilai X. Misalkan, memisahkan sembarang nilai X. Misalkan saja sini X-nya 0. Kita masukkan ke pertidaksamaan. Berarti X kurangi 1 per X kurangi 2 kurang dari 0. Berarti X-nya di sini 0 ya. Berarti ini 0 kurangi 1. 0 kurangi 2 kurang dari 0. Berarti sini setengah kurang dari 0. Sekarang, ini tandanya positif atau negatif. Di sini tandanya jelas ini positif ya. Jika sini positif, maka dari garis bilangan tadi, garis bilangnya tadi 1, 2. 0 letaknya di mana? Di sini. 0 letaknya di sini ya. Ini letaknya 0 di sini. Tandanya di sini positif, berarti sini positif. Jika sini positif, berarti nanti kalau kalian memisalkan lagi, berarti di sini nanti negatif, sini positif. Sekarang, dari langkah-langkah tadi kan jelas untuk tanda kurang dari, maka penyelesaiannya yang tandanya negatif. Ini. Berarti dapat disimpulkan untuk himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana 1 ini kurang dari X kurang dari 2. X ini berada di antara 1 dan 2. Ini untuk contoh nomor 1. Sedangkan untuk contoh nomor 2, kita lihat, carilah himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan 7 per X plus 5 kurang dari sama dengan 5 per X kurangi 7. Untuk penyelesaiannya, dari soal tadi, langkah awalnya tadi, ruas kanan ini, kalian jadikan 0. Berarti
kita jadikan 0, berarti 7 per X kurangi 5, langkah awal tadi ya. Langkah pertama, ruas kanan, jadikan 0. Berarti 7 per X plus 5, ini berarti negatif 5 per X kurangi 7 kurang dari sama dengan 0. Ini langkah pertamanya. Langkah kedua, ini bentar. Kalau habis itu, kita samakan penyebutnya. Jika ini penyebutnya X plus 5, sedangkan ini X kurangi 7, maka nanti X berarti 7 kali X kurangi 7 dikurangi 5 X plus 5 per penyebutnya menjadi X plus 5 X kurangi 7 kurang dari sama dengan 0. Berarti ini nanti menjadi 7X kurangi 49. Sini negatif 5X. Negatif 25 per X plus 5 dikali X kurangi 7 kurang dari sama dengan 0. Berarti ini nanti 7X kurangi 5X berarti 2X. Negatif 45, ini berarti nanti negatif 69 tambah, jadi 674 per X plus 5, X kurangi 7 kurang dari sama dengan 0. Jika sudah, berarti kita cari pembuat 0 dari pembilang sama penyebut. Sekarang, langkah selanjutnya tadi, pembuat 0. Untuk pembilangnya, 2X kurangi 74 sama dengan 0. Berarti X-nya bisa dilihat berarti nanti 37. Yang kedua, untuk penyebutnya, X plus 5 sama dengan 0, berarti X-nya negatif 5. Yang ketiga, X kurangi 7 sama dengan 0, berarti X-nya 7. Kalau sudah, berarti bisa dibuat garis bilangannya tadi. Garis bilangannya berarti X-nya ada. Dari yang terkecil negatif 5, 7, 37. Lihat di sini. Di sini tandanya pakai sama dengan pertidaksamaan, pakai sama dengan. Berarti ini kan seharusnya ketutup semua ya. Ini ketutup, ini ketutup. Tetapi karena tadi ada penjelasan untuk penyebut itu, penyebutnya ini kan ini sama ini. Tidak boleh sama dengan 0, maka penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka ini lingkarannya kebuka. Berarti negatif 5 sama 7 ini ora katut. Tidak ikut. Berarti kita buat kebuka. Setelah ini, kalian cari tandanya, positif negatifnya, dengan memisahkan nilai X. Kita misalkan nilai X-nya, misalkan saya tetap ya 0 ya di sini ya. Kita masukkan, kalian bisa pakai yang ini atau yang ini, terserah, ini aja. Berarti 7 per X plus 5, atau pakai yang bawah juga nggak apa-apa.
Yang bawah aja. Berarti 2x kurangi 74 per x plus 5, x kurangi 7. Kurang dari sama dengan 0. Jika x-nya 0, ini 0 berarti negatif 74. Per ini 0, 0 berarti negatif 35. Kurang dari sama dengan 0. Berarti ini jadinya positif. Kita bisa lihat di sini otomatis tandanya positif. Dari sini kita bisa simpulkan garis bilangannya nanti negatif 5, 7 sama 37. Di sini untuk nolnya, nolnya ini letaknya di sini ya. Berarti nolnya letaknya di sini. Untuk tandanya positif. Jika sudah, berarti otomatis sini nanti. Karena ini tidak ada akar kembar. Tidak ada akar kembar, maka bisa disimpulkan. Nah, sudah? Setelah itu kita cari daerahnya. Karena ini daerahnya, karena ini pertidaksamaannya kurang dari, maka yang diarsir yang negatif. Nah, dapat disimpulkan ini tadi tandanya yang ini. Dapat disimpulkan untuk himpunan penyelesaiannya X di mana yang pertama ini X-nya kurang dari negatif 5. Ini karena ini tidak pakai diarsir. Tandanya cukup ini. Atau yang kedua 7 kurang dari, ini enggak pakai sama dengan ini kebuka ya. X kurang dari, ini pakai diarsir berarti sama dengan 37. Ya, ini tadi untuk contoh yang kedua. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai pertidaksamaan rasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.